behold the glory of the Lord, a great high priest whose name is love. My life is written on his heart, majestic is our God. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. To you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died, and he rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Christ Jesus paid it all. Awake my soul, awake my soul, and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. Oh, to you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Oh, because our sinless Savior died, and he rose from the dead, my sinful soul is free. Oh, by grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Oh, Jesus, let every heart and soul rejoice. We welcome you with praise. Be welcome in his name. Exalt your name with highest praise. Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. Oh.
jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata.
Selamat pagi teman-teman sekalian. Puji syukur bagi kita semua karena kita dapat berkumpul kembali untuk melakukan ibadah. Namun sebelum ibadah dimulai, mari kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Amin. Bacaan bertanggapan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Bersama-sama bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Sungguh besar anugerah penyertaan Tuhan di atas diri kita. Mari kita nyanyikan besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita ulangi dari awal. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada setiap kita pada hari ini. Sehingga kami bisa berkumpul bersama, beribadah. Berkati setiap kami Tuhan, supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, meskipun dalam keadaan duduk, tidak mengurangi semangat kita dalam bernyanyi. Mari kita puji-pujikan, kecaplah dan lihatlah, sambil bertepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya tuh selamanya kasih setianya. Katakan, datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak
setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Sekali lagi, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Teman-teman, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita puji-pujikan Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan waktu dan tempat kami serahkan kepada Lo sesindi. Memancar senantiasa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur meskipun kami tidak ada di dalam satu ruangan untuk kami beribadah bersama-sama, tetapi Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami sama-sama beribadah melalui ibadah online. Dan Tuhan, di kesempatan ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap daripada kami, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami bukan hanya menjadi seorang pendengar, tetapi kami juga mau memiliki komitmen, kami mau memiliki ketaatan untuk kami hidup melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Sekali lagi kita membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dan teman-teman silakan menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Teman-teman, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, jelas sekali bahwa kita tahu bagian ini adalah 9 buah roh. Dan hal yang menarik di ayat 23 bagian terakhir dikatakan bahwa tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita bersyukur bahwa ketika kita menunjukkan sukacita kita di dalam Tuhan, ketika kita menunjukkan kesetiaan kita di dalam Tuhan, bahkan ketika kita mengasihi, tidak ada hukum yang bisa menentang untuk hal-hal itu. Dan di kesempatan ini teman-teman, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema kasih yang adalah buah roh yang pertama. Teman-teman, pengajaran tentang kasih sudah sering dikumandangkan. Sejak kita masih sekolah minggu sampai kita yang sudah remaja, pemuda saat ini, kasih itu terus menerus dikumandangkan melalui khotbah, melalui pujian. Pertanyaannya bagi kita, kenapa? Kenapa kasih itu terus menerus harus dikumandangkan, harus terus didengar oleh banyak orang? Ada hal yang harus kita ketahui bahwa di zaman yang modern sekarang ini, kasih itu nampaknya semakin jauh dan semakin dingin karena manusia memiliki kecenderungan untuk hidup berpusat pada diri sendiri, sehingga dia mengabaikan Allah dan mengabaikan sesama. Ada 2 bagian yang pagi hari ini ingin saya bagikan untuk teman-teman tentang kasih. Bagian yang pertama yaitu kasih kepada Allah. Allah adalah kasih, dan hal ini merupakan karakter yang dimiliki oleh Allah. Ketika Dia menyelamatkan kita, manusia berdosa. Ketika Dia memberikan kita hidup yang kekal, bahkan memindahkan kita dari gelap dan membawa kita ke dalam terang, Dia juga menerima hidup kita sepenuhnya. Tindakan yang Allah lakukan semua didasarkan oleh karena kasih-Nya yang besar dan kekal. Untuk itu ketika kita tahu bahwa Allah mengasihi kita, kita yang sudah menerima kasih itu, seharusnya respon kita ialah kita mewujud nyatakan kasih Tuhan itu dengan kita mengasihi Dia.
kita mengasihi Allah itu tentunya masuk di dalam hukum yang terutama dan yang pertama. Teman-teman silakan melihat di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-37 dan Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-27 yang berbicara tentang kasih. Kasih kita kepada Allah. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita untuk kita bisa mengasihi Allah? Ada 4 cara untuk kita bisa mengasihi Allah. Yang pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati. Berarti mengasihi dengan tulus dan sungguh-sungguh tanpa paksaan. Itu cara yang pertama untuk kita bisa mengasihi Allah. Cara yang kedua yaitu mengasihi Allah dengan segenap jiwa. Berarti mengasihi dengan perasaan dan pikiran kita dipenuhi oleh Allah. Cara yang ketiga yaitu mengasihi Allah dengan segenap akal budi. Definisi akal budi yaitu memahami, menimbang baik dan buruk. Berarti dengan akal budi kita mengenal Allah. Dan dengan akal budi kita juga harus ditundukkan kepada Allah. Sebagai respon kita mengasihi Allah. Bagian yang keempat, cara yang keempat untuk kita bisa mengasihi Allah. Yaitu dengan segenap kekuatan kita. Artinya semua kemampuan baik fisik ataupun bukan, waktu, tenaga, berkat yang kita miliki, kita persembahkan untuk Tuhan. Mengasihi dengan segenap apa yang kita punya. 4 cara untuk mengasihi Allah. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Teman-teman, mari kita perhatikan kata segenap. Segenap berarti menunjukkan bahwa kita harus mengasihi Allah dengan totalitas, bukan karena terpaksa. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk kita mengasihi Allah bukan hanya sekedar ucapan kita. Kita katakan bahwa Tuhan, ini aku mengasihi Engkau lebih dari siapapun. Enggak hanya itu, enggak cukup sampai di mulut. Tetapi bukti nyatanya harus lewat tindakan untuk kita bisa mengasihi Allah. Saya percaya bahwa jauh di dalam lubuk hati yang paling dalam teman-teman memiliki kerinduan, memiliki keinginan untuk bisa mengasihi Allah. Bahkan kita berkomitmen untuk sungguh-sungguh mengasihinya. Tetapi hal itu hanya bertahan sebentar dan begitu cepat hati kita berubah dan tidak lagi menunjukkan sikap kita mengasihi Allah. Mungkin sudah tidak terhitung berapa kali setiap usaha kita untuk mengasihi Allah, tetapi kita gagal. Sehingga kita pun merasa diri malu, katakan sama Tuhan, Tuhan berikan saya satu kesempatan lagi untuk mengasihi Engkau. Kita bahkan malu untuk mengatakan hal yang seperti itu, karena kita tahu terlalu sering kita gagal untuk mengasihi Allah. Ada hal yang harus teman-teman ingat bahwa untuk mengasihi Allah kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Ya, memang benar. Untuk mengasihi Allah kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kunci dan menjadi aplikasi untuk kita bisa mengasihi Allah, mulailah dari kita bisa memiliki kecintaan untuk belajar firman Tuhan. Baik melalui Lectio Divina, melalui GDG di dalam kelompok kecil, bahkan saat teduh pribadi. Karena hanya dengan kita memiliki kecintaan terhadap firman Tuhan akan memampukan kita untuk bisa
mengasihi Allah. Ini bagian yang pertama, kasih kepada Allah. Bagian yang kedua yaitu kasih kepada sesama. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mengasihi sesama adalah hukum kedua yang diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Dan itu juga merupakan wujud nyata dari mengasihi Allah. Mari kita perhatikan gambar salib ini. Gambar salib Yesus merupakan lambang kasih-Nya kepada kita. Karena Dia rela mati di salib demi cintanya kepada kita dan sesama. Bagian salib yang vertikal itu menunjukkan bahwa hubungan kasih kita kepada Allah. Dan bagian yang horizontal itu menunjukkan atau menggambarkan hubungan kasih kita dengan sesama manusia. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengasihi sesama? Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mengasihi sesama. Yang pertama, untuk kita mengasihi sesama, kita mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri. Sebagaimana kita menghormati diri kita sendiri dan memperlakukan diri kita dengan baik, hal itu jugalah yang harus kita lakukan. Kita lakukan kepada sesama kita. Cara yang kedua yaitu jangan pernah membedakan. Jangan pernah kita membedakan suku, asal-usul, atau agama. Itu dua cara untuk kita bisa mengasihi sesama. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya teringat dengan kisah seorang pemuda. Setiap harinya dia memuji Tuhan. Dia membaca Alkitab. Dia pergi ke gereja dan dia sangat mencintai Tuhan. Suatu malam pemuda ini tidur, kemudian dia bermimpi. Dia bermimpi, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Di dalam mimpi itu dia terjadi percakapan antara si pemuda ini dengan Tuhan Yesus. Dia katakan seperti ini sama Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, di dalam Alkitab yang saya baca, Engkau pernah mengunjungi rumah orang berdosa. Tuhan, saya juga mau Engkau datang ke rumahku dan makan bersama-sama denganku. Lalu Tuhan Yesus menjawab si pemuda ini. Tuhan Yesus katakan, baiklah anakku, aku akan mengunjungi rumahmu di hari Kamis tepat jam 9 malam. Akhirnya keesokan harinya si pemuda ini bangun dari tidurnya dan dia memerintahkan semua pembantu rumahnya untuk membersihkan rumah, bahkan mendekor rumah. Dan tidak kalah pentingnya adalah menu makanan untuk menjamu Tuhan Yesus. Hari berganti hari, tibalah di hari Kamis dengan segala persiapan yang sudah dilakukan oleh si pemuda ini. Di pagi hari, tiba-tiba ada satu orang pembantu dari si pemuda ini datang temui pemuda ini. Dia mau pinjam uang sama si pemuda ini. Namun respon dari pemuda ini dia tidak memberikan izin. Dengan alasan jika dia memberikan pinjaman, uangnya berkurang. Dan tidak akan cukup ketika Tuhan Yesus datang. Di siang hari juga ada tetangga rumahnya datang bertemu dengan si pemuda ini. Dengan meminjam piring itu alasannya. Meminjam piring dari si pemuda ini. Tetapi pemuda ini juga merespon dengan cara tidak mengizinkan untuk piringnya itu dipinjam. Alasannya dengan mengatakan bahwa kalau piringnya saya kasih pinjam, nanti piring saya kurang dan Tuhan Yesus tidak ada lagi
piring untuk dipakai makan seperti itu. Jadi itu alasannya. Dan si tetangga rumah ini juga akhirnya pergi dengan perasaan sedih. Dan kemudian berlanjut sampai sore hari, salah seorang dari keluarga si pemuda ini juga datang, mau pinjam mobil. Tapi sama, responnya juga dia tidak mengizinkan. Alasannya mobilnya akan dipakai, akan digunakan untuk mengantar Yesus pulang. Dan jam berganti jam, akhirnya tiba di jam 9 malam. Pemuda ini dengan menggunakan pakaian rapi, dia duduk di teras rumah untuk menunggu Tuhan Yesus datang. Tiba-tiba ada seorang pengemis tua lewat di depan rumah si pemuda ini. Dia mencium aroma makanan yang sangat enak. Akhirnya dia menghampiri si pemuda ini dan mengatakan seperti ini. Tuhan yang baik hati, bolehkah saya meminta sesuap nasi dan 1 gelas air? Saya sangat-sangat lapar. Akhirnya apa yang terjadi? Pemuda yang kaya ini sangat marah mendengar apa yang dikatakan oleh si pengemis tua. Dia marah karena menurut dia semua makanan yang dipersiapkan itu untuk Tuhan. Dan akhirnya dia mengusir pengemis tua ini. Tetapi pengemis tua ini tidak mau, dia nggak mau pergi. Dan akhirnya pengawal-pengawal dari si pemuda ini mengusir pengemis tua ini dengan cara yang tidak layak. Dan akhirnya teman-teman yang dikasihi Tuhan, setelah jam berganti jam sampai di jam 12 malam, si pemuda ini menunggu Tuhan Yesus tak kunjung datang. Dia mulai merasa sedih, dia mulai merasa kecewa. Karena merasa bahwa Tuhan Yesus telah membohongi dia. Dan pada akhirnya dia pergi tidur dan dia kembali bermimpi. Di mimpinya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, segala sesuatu sudah saya persiapkan untuk Engkau. Tapi apa? Engkau tidak datang. Dan Engkau membohongi aku. Kemudian Tuhan Yesus menjawab si pemuda ini. Tuhan Yesus katakan, anakku, sejak pagi aku sudah datang ke rumahmu, tapi engkau mengusir aku. Engkau tidak menghiraukanku. Di siang hari dan sore hari engkau juga tidak menghiraukanku. Kemudian tepat di jam 9 malam aku juga datang, tetapi engkau malah mengusirku, memperlakukanku dengan tidak baik. Aku kecewa dengan perlakuanmu. Pemuda yang mendengar perkataan Tuhan Yesus, dia diam. Dia merasa sedih. Dia menyesal karena menyia-nyiakan kesempatan yang sangat berharga. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui ilustrasi ini mengingatkan kepada kita, bagaimana mungkin kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan kalau kita saja tidak mengasihi sesama. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan terlihat dari kehidupan kita setiap hari dalam berelasi dengan sesama manusia. Sekali lagi, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Allah terlihat dari kehidupan kita setiap hari dalam berelasi dengan sesama manusia. Aplikasi dari bagian firman Tuhan ini, mari kita mulai mengasihi dimulai dari orang-orang terdekat kita. Keluarga, sahabat, rekan kerja kita, tetangga kita, dan meluas kemanapun kita pergi. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di akhir dari khotbah ini sekali lagi saya mengajak kita untuk bisa menghangatkan kembali kasih yang mulai dingin. Kasih yang mulai pudar dengan kita terus mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Dan kita ingat bahwa rasa besar ingin kita untuk mengasihi, namun kita tidak bisa jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri.
Milikilah kecintaan terhadap firman Tuhan dan berdoalah meminta pertolongan kepada Tuhan agar kita senantiasa dimampukan untuk bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami boleh kembali diingatkan dan ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa seringkali kami gagal dengan mengasihi Engkau dan sesama. Tapi Tuhan, kami rindu firman Tuhan ini kembali bekerja di dalam hati kami, pikiran kami. Kami mau Tuhan hidup dari kebenaran firman-Mu. Kami rindu kami mau menjadi berkat untuk sesama kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk kita bisa mengambil sikap berdiri dan kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih loh Sesindi atas firman yang disampaikan. Semoga firman yang disampaikan bisa memberkati hari-hari kita. Teman-teman, sudah saatnya kita untuk memberikan sebagian dari apa yang kita miliki. Persembahan bisa diberikan dengan scan QR Code atau transfer ke rekening gereja GKA Gloria Galaksi. Mari kita bersama-sama nyanyikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Jemaat dipersilakan berbangkit berdiri. Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara cincin dipersilakan untuk doa persembahan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau sekali lagi di hari Sabat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Mungkin tak banyak ya Tuhan, karena memang keadaan tidak memungkinkan bagi kami untuk memberi banyak. Tetapi inilah wujud syukur kami. Tuhan, kiranya persembahan yang sudah terkumpul sekali lagi dapat memuliakan nama Tuhan. Nah, kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan bagi keadaan kedua orang tua kami yang saat ini sedang berjuang untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan kami. Tuhan, berkati kedua orang tua kami, berikanlah kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada mereka. Bahkan di dalam setiap pekerjaan yang mereka jalani, Tuhan tolong mereka, buatlah berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Tuhan Yesus Kristus, bagi kami yang saat ini sedang menikmati masa-masa liburan, kami juga memohon pimpinan, tuntunan dari Tuhan, supaya kami tidak salah di dalam kami mempergunakan waktu liburan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, berikan kepada kami hati yang takut akan Tuhan. Lebih dari itu Tuhan, biarlah di masa-masa liburan ini kami juga mau diproses dengan membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari agar kami semakin peka apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk boleh kami lakukan. Bapak, tak lupa kami juga berdoa menyerahkan bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini sedang terus menyikapi pandemi COVID yang tidak kunjung selesai. Tuhan, berikan hikmat kepada para ilmuwan yang sedang berjuang untuk mencari vaksin supaya virus Corona ini dapat segera terselesaikan. Kami juga berdoa bagi tim para medis di rumah sakit yang ada. Tuhan, berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan di dalam menyembuhkan, memelihara, dan juga merawat setiap pasien. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya anugerah Tuhan boleh nyata atas mereka, memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita pujikan Bapa. Terima kasih. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena kami boleh menyelesaikan perjalanan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Bersama-sama Tuhan kami memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, kiranya keselamatan dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan pimpinan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai langkah hidup kami para pemuda remaja dari sekarang hingga Engkau datang kedua kalinya. Setiap orang percaya katakan amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Ibadah telah selesai. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada minggu ini. Semoga Tuhan menyertai kita semua.